Untuk mencapai produksi 40 ton TBS, tandan buah segar, per hektar per tahun, kebun sawit harus dikelola secara intensif, presisi, dan konsisten. Berikut faktor-faktor utama yang menentukan keberhasilan tersebut yaitu: syarat pertama adalah bibit yang kita tanam adalah bibit unggul, yaitu bibit yang mempunyai genetik berkualitas. Produksi tinggi sangat ditentukan oleh bahan tanam. Gunakan varietas Decalipe yaitu Duracali Piscifera yang bersertifikat, yang mana potensi genetik minimal 30 sampai dengan 40 ton per hektar per tahun. Contoh bibit unggul yang mempunyai genetik berkualitas berasal dari sumber terpercaya seperti PT Sokvin Indonesia, PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, PT Bina Sawit Abadi Pratama. Tanpa bibit unggul, mustahil mencapai 40 ton meskipun pemupukan maksimal. Syarat yang kedua adalah kesesuaian lahan seiklim, yang mana pengaruh pertumbuhan serta perkembangan sawit optimal ditentukan juga oleh jumlah curah hujan, 2,000 sampai dengan 2.500 mm per tahun. Tekstur tanah dalam lebih dari 100 cm artinya tidak berbatu. pH tanah, 5 sampai dengan 6,5. Juga drainase baik, tidak tergenang. Serta untuk tanah miskin harus diperbaiki dengan amelioran dan bahan organik. Untuk syarat yang ketiga adalah manajemen pemupukan presisi. Produksi 40 ton memerlukan keseimbangan hara. Nitrogen untuk pertumbuhan daun dan batang. Fosfor berfungsi dalam pembentukan akar dan bunga. Kalium yang berperan penting pembesaran buah serta bobot. TBS. Kekurangan kalium adalah penyebab utama produksi stagnan. Magnesium faktor penyusun pembentukan klorofil. Sedangkan B boron untuk mencegah buah kecil dan kempes. Selain itu, kita juga harus mengetahui prinsip penting dalam pemupukan. Kita memberikan pupuk bukan berdasarkan kemauan kita tapi harus berdasarkan analisa daun dan tanah. Pemupukan harus tepat dosis, tepat waktu dan tepat cara. Kalau untuk pemupukan cair kita harus terlebih dahulu memahami konsentrasi hara dalam larutan dan memahami kelarutan. Nah, untuk syarat yang keempat adalah mengatur populasi tanam ideal. Yang mana populasi optimal? 136 sampai dengan 148 pokok per hektar. Sistem segitiga sama sisi 9 x 9 x 9 meter. Yang mana bila penanaman dengan populasi terlalu jarang produksi rendah. Begitu juga dengan populasi terlalu rapat maka rebutan cahaya hara imbasnya pertumbuhan cepat meninggi. Batang kecil pelepah kecil sehingga buah yang muncul kecil atau parahnya jarang mengeluarkan buah. Kemudian syarat yang kelima adalah pengendalian hama dan penyakit. Produksi 40 ton tidak tercapai jika serangan tinggi, terutama Oryctes rhinoceros, kumbang tanduk, Ganoderma boninense. Maka perlu perawatan secara berkala seperti sanitasi kebun, monitoring rutin, dan pengendalian terpadu. Syarat selanjutnya adalah manajemen air drainase. Yang mana air cukup saat pembentukan bunga, 9 sampai dengan 12 bulan sebelum panen. Tidak terjadi genangan lebih dari 3 hari. Parit dan kanal berfungsi dengan baik. Tanaman sawit apabila stres air bisa menurunkan produksinya 20 sampai dengan 30%. Panen tepat waktu juga sangat berdampak pada upaya peningkatan produksi sawit seperti rotasi panen 10 sampai dengan 14 hari. Buah matang 2 sampai 3 brondolan jatuh. Tidak overripe artinya buah terlalu masak atau underripe buah masih mengkal. Karena kesalahan panen bisa mengurangi tonase dan rendemen minyak. Umur tanaman produktif juga perlu kita perhatikan karena produksi optimal terjadi pada umur 8 sampai 15 tahun. Di atas 20 tahun produksi mulai turun. Untuk syarat yang terakhir adalah manajemen kebun dan sumber daya manusianya seperti disiplin pemeliharaan, catatan produksi per blok, evaluasi berkala. Produksi 40 ton bukan kebetulan, tapi hasil sistem yang terukur. Jadi kesimpulan dari semua hal di atas adalah untuk mencapai 40 ton per hektar per tahun, dibutuhkan 1. Penggunaan bibit unggul, 2. Tanah yang sesuai, 3. Pemupukan yang presisi, 4. Pengendalian hama secara tepat, 5. Memperhatikan manajemen air dalam kebun, 6. Panen disiplin, 7. Monitoring kebun secara rutin, 8. Melakukan evaluasi secara berkala. Oleh karenanya jika salah satu faktor lemah, target 40 ton sulit didapat tercapai.
Untuk penjelasan syarat-syarat secara mendalam serta hal-hal yang jarang dibahas nanti kita ulik dan akan buatkan videonya. Supaya tidak ketinggalan informasi silahkan like, comment and share dan jangan lupa subscribe. Salam sukses selalu buat semuanya, terima kasih.